Hatiku hampir berhenti berdetak saat menyadari bahwa itu adalah Gondoruo. Penampakan Gondoruo di Jembatan Cangar Batu. Waktu itu aku dan teman-teman memutuskan untuk mengunjungi jembatan Cangar di Batu. Kabarnya tempat itu punya aura mistis yang tak terlupakan. Begitu tiba di sana, suasana hutan pinus yang rimbun menyambut kami dengan kesejukan. Aku tak bisa menahan rasa ingin tahu untuk mencari tahu apakah kisah-kisah seram itu benar adanya. Sebelum melanjutkan cerita selengkapnya, kalian jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Saat senja mulai menjelang, warna langit perlahan berganti menjadi oranye keemasan. Itu adalah pemandangan yang memukau, namun seiring dengan semakin malam, atmosfer tempat itu berubah. Suara angin yang melonglong di antara pepohonan membuat bulu kuduku berdiri. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang mengintip kami dari balik bayangan hutan. Ketika kami berjalan menuju jembatan, langkah-langkah kami terdengar seperti gema di antara pohon-pohon tinggi. Entah mengapa, aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suasana mulai tegang, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Ketika akhirnya sampai di jembatan Cangar, suasana seakan berubah secara drastis. Udara terasa lebih dingin dan aroma tanah basah merasuk hidung. Aku tak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang terus membayangi pikiranku. Dalam kegelapan, bentuk jembatan tampak seperti monster yang siap melahap siapa saja yang mendekatinya. Kami memutuskan untuk menyalakan lentera dan duduk di atas jembatan. Semakin lama, suara alam semakin luntur, dan terdengarlah hanya bisikan angin. Tiba-tiba, cahaya lentera kami berkedip-kedip seolah tak tahan dengan aura yang tak kasat mata. Aku tahu, sesuatu pasti tak beres. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki dari arah hulu sungai. Hatiku berdebar kencang, seakan mendengar sesuatu yang tak seharusnya ada. Kami saling pandang, wajah-wajah pucat mencari tahu sumber suara itu, namun tak ada yang kami lihat. Tiba-tiba, cahaya bulan muncul dari balik awan menerangi jembatan dan sekitarnya. Dan di ujung jembatan, aku melihat bayangan besar yang berdiri tegak. Hatiku hampir berhenti berdetak saat menyadari bahwa itu adalah Gondoruo, makhluk legendaris dari cerita rakyat Jawa. Tubuhnya tinggi menjulang, berambut panjang dan keriting, serta matanya berkilau dalam gelap. Aku terpaku, tak bisa bergerak, dan nafasku tersengal-sengal. Gondoruo itu melangkah mendekati kami dengan langkah yang tak bersuara, seakan menggambang di atas tanah. Aku merasa kehadiran Gondoruo itu tak bermaksud baik. Tatapan matanya menusuk jiwaku seolah ingin mengambil sesuatu dari dalam diriku. Teman-temanku berusaha berbicara, tapi suara mereka keluar dalam bisikan serak yang hampir tak terdengar. Tanpa terasa, Gondoruo sudah berada di depan kami.
Aroma tanah basah semakin kuat dan hawa dingin menusuk tulang. Tubuhku gemetar, tapi aku tak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku seperti terpaku pada tempatku. Tiba-tiba, Gundurwo mengangkat tangannya dan seolah memperlihatkan sesuatu. Aku melihat gambaran masa lalu, kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidupku. Air mataku mengalir tanpa henti, terpancarkan oleh emosi yang teramat dalam. Sesaat kemudian, Gundurwo menghilang seperti asap, meninggalkan kami dalam kebingungan dan keheningan malam. Aku tak bisa menahan gejolak emosi yang kurasakan. Teman-temanku terdiam, masing-masing masih tercengang oleh kejadian yang baru saja terjadi. Dengan gemetar, kami meninggalkan jembatan Cangar dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, mimpi-mimpi buruk menghantui tidurku, dan wajah Gundurwo terus muncul di dalam pikiranku. Aku tak bisa melupakan pengalaman itu, seakan itu adalah peringatan dari alam semesta. Sejak itu, aku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Pengalaman di jembatan Cangar membuka mataku akan keberadaan hal-hal tak terlihat di sekitar kita. Aku belajar menghargai keajaiban alam semesta dan menghormati kekuatan-kekuatan yang tak terpahami. Meskipun seram dan menakutkan, pengalaman itu memberiku kepercayaan diri untuk menghadapi hal-hal yang tak diketahui. Aku tahu bahwa ada hal-hal di luar sana yang melebihi pemahamanku, dan aku harus bersikap rendah hati dalam menghadapinya. Sampai sekarang, kenangan tentang Gundurwo di jembatan Cangar selalu membekas di pikiranku. Aku yakin bahwa pertemuan itu adalah takdir, sebuah momen yang akan membentuk jalan hidupku ke depan, dan aku bersyukur telah mendapat kesempatan untuk merasakannya. Jika cerita ini menyeramkan, jangan lupa like ya, agar tidurmu tidak ditemani makhluk astral tak kasat mata.